Good morning students, gimana kabarnya yuk? Semoga sehat selalu ya. Oke, ini pertemuan kita yang kelima tentang trigonometri ya. Nah, kali ini dengan topik yang berbeda yaitu aturan sinus dan kosinus ya dalam segitiga ya. Jadi ini kita akan membahas bentuk-bentuk segitiga tetapi menggunakan rumus sinus dan kosinus ya. Jadi mohon diperhatikan sampai akhir agar benar-benar paham untuk mencari unsur-unsur dari segitiga, baik itu sudutnya ataupun sisinya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ada namanya aturan sinus ya, aturan sinus ya. Seperti apa itu? Jika ya, aturan sinus itu digunakan jika yang diketahui ya, sepasang sudut dan salah satu sisi ya yang berhadapan dengan sudut itu, yang berhadapan dengan ya salah satu sudut ya, dengan sudut ya. Perhatikan dia seperti ini. Contohnya ada segitiga seperti ini ya. Yang pasti dia bukan segitiga siku-siku ya. Nah, jika diketahui contohnya ini alfanya, ini betanya, kemudian salah satu sudutnya yang berhadapan, contohnya ini, udah diketahui ya, si A ini. Maka yang ditanya yang ini. Nah, gini ya. Bisa dilihat si A itu berhadapan dengan sudut beta, si alfanya berhadapan dengan sudut yang ditanya. Ya. Maka dari sini berlaku dia rumus ya, A per ini yang dihadapi atau yang berhadapan dengan si A, sin beta sama dengan, anggap aja yang ditanya ini B, berarti B per sin alfa akan sama dengan satu lagi. Nah, ada lagi unsur satu lagi. Ini contohnya kita buat aja gamma ya. Nah, ini simbol aja nih gamma. Dia itu seperti bentuk alfa tapi mulutnya ke atas ya. Jadi anggap aja yang ini berhadapan dengannya disebut C. Berarti kita buatin C ya. C per sin gamma ya. Ini dia. Maka yang boleh kamu pakai itu ya hanya dua. Contohnya ya, A per sin beta sama dengan B per sin alfa. Di lain waktu bisa juga B per sin alfa sama dengan C sin gamma, atau ini sama dengan yang ketiga ya. Oke, pokoknya sepasang lah bisa kamu pakai ya. Nah, sekarang ini kan baru aturan sinus. Nah, aturan kosinus itu gimana? Nah, tapi ini kita kotain dulu biar kalian bisa melihat dengan jelas rumus ini ya. Oke, sekarang kita buat aturan kosinus ya. Aturan kosinus itu gimana, Miss? Dia itu digunakan ya jika diketahui ya sisi ya, dua sisi segitiganya dan salah satu sudut yang diapit oleh sisi tersebut ya. Jadi ini
dia kebalik ya, hanya satu sudutnya yang diketahui. Tapi memang dia harus diapit oleh sisi ini ya. Nah, lihat gimana dia gambarnya. Contohnya segitiganya. Kita anggap tadi ini si A, ini si B ya. Ini si B tadi. Oke, maka udah dibuat dua sisi ya. Maka yang diapit itu yang mana? Yang ini. Ini yang diketahui. Contohnya aja tadi, samakan aja dengan ini gamma ya. Maka untuk mencari sisi yang di depan ini atau salah satu sisi yang belum diketahui ini, untuk mencari ini gimana? Kita pakai aturan kosinus yang tadi ya. Perumusannya gini. Tanda tanya itu anggap C ya. C kuadrat pakai rumus Pitagoras. A kuadrat tambah B kuadrat, dijumlahkan memang ya di sini ya. Kemudian karena sudutnya yang ini tuh bukan siku-siku atau bukan 90 derajat, maka dia dikurangkan lagi dengan 2 kali ya. Si A dan si B itu juga A kali B kali cos sudut apitnya gamma ya. Nah itu dia, inilah rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos gamma ya. Nah gimana kalau kalau yang diapit oleh si A dan si C yang diketahui? Kalau yang diapit oleh si A dan si C yang diketahui, maka apa yang perlu kita tanya? Apa yang perlu kita cari? Itu si B ya. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2. Apa yang disebut tadi di sini? AC ya, maka itu tuliskan AC cos. Apa yang diapit di sini tadi? Lihat di atas, alfa ya. Di sini alfa, maka tulis di sini cos alfa. Oke, kemudian kalau yang ini yang diketahui beta, maka yang ditanya apa? Si A. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali BC cos beta. Itu dia ya. Jadi di sini juga kalian harus kenal-kenal simbol matematis ya. Yang mana alfa, yang mana beta, yang mana gamma. Oke, inilah dia 3 senjata kita di aturan kosinus. Maka sekarang kita bahas soal ya, bahas soal. Oke, contoh yang pertama. Nih ada segitiga sembarang ya. Jadi ini diketahui sudutnya 60 derajat. Nah, yang ini 45 derajat ya. Sementara ini A B C ya, segitiga ABC. Kemudian diketahui ini 4 cm. Oke, maka dari gambar ini tentukan panjang apa yang perlu ditanya di sini? AC ya. Panjang AC yang ditanya. Nah, jawab. Pakai rumus yang tadi. Sisi per sudut yang berhadapan. Berarti 4 per sin. Ya, pakai sinus ya, 60 derajat akan sama dengan ini yang berhadapan dengan ini yang mana? Yang AC kan? Berarti langsung aja AC per sinus
45 derajat. Ya. Maka substitusi aja nilainya 4 per sinus 60 itu berapa? Setengah ya. Akar 3 sama dengan AC per sin 45 setengah akar 2 ya. Jadi bisa dilirik lagi konten sebelumnya tentang trigonometri sudut berbagai kuadran ya, untuk melihat nilai-nilai ini. Maka dari sini apa yang habis? Habis setengah kan? Berarti kali silang 4 akar 2 sama dengan akar 3 kali AC. Ya. Maka AC sama dengan, ya, mencari ini berarti ini bagi ini. 4 akar 2 per akar 3 ya. Nah, sekarang kita kali sekawan biar dia lebih sederhana ya. Kali akar 3 per akar 3 sama dengan kalikan 4 akar 2 kali akar 3 akar 6 ya, per akar 3 kali akar 3 3. Maka AC sama dengan 4 akar 6 per 3 cm. Oke, ini dia jawabannya. Oke, bisa ya? Kita buat soal nomor 2. Oke, ini soalnya ya. Segitiga XYZ ya, sudut apiknya 60 derajat. Kemudian sisi yang mengapit itu ada 6 cm dan 10 cm. Maka yang ditanya adalah salah satu sisi lainnya ya. Tentukan sisi yang lain. Atau dalam kata lain di sini dia XZ. Ya. Maka jawab ya. Pakai rumus kosinus yang tadi yuk. Kira-kira kalian bisa nggak tanpa menghafal rumusnya? Lihat aja yang ini, tanda tanya itu kan XZ ya. XZ sama dengan ini dikuadratkan, dijumlahkan. Konsepnya gitu ya. Ini dikuadratkan, dijumlahkan. 6 kuadrat tambah 10 kuadrat kurang 2 kali ini. 2 kali 10 kali 6. Kemudian kalikan dengan kosinus sudut apit. Kosinus 60. Maka sama dengan 6 kuadrat 36 ya, tambah 100 kurang 2 kali ini 6, 12 kali 10 120 ya. Kalikan dengan kosinus 60 itu setengah ya, karena sinus 60-nya setengah akar 3, maka kosinusnya setengah ya. Ini 136 kurang 136 kurang ini 120 bagi 2 ya, 60. Maka berapa ini nak? Kurang 60 berarti jadi 76 ya. Maka di sini jangan lupa ya, ini kuadrat, ini kuadrat. Masih dalam kuadrat ya. Tapi bisa juga yang ini tadi, tapi ini dalam akar. XZ sama dengan akar dari 76. Maka ini bisa nggak disederhanain? Bisa ya. 4 kali berapa ini? Bagi 4 yang ini 10, 19 ya. Maka akan sama dengan 2 ya, akar 4 2 akar 19 ya sentimeter. Oke, inilah dia jawabannya. Bisa ya? Oke, siap aturan sinus dan kosinus. Kita ke luas segitiga ya. Ke rumus luas segitiga. Nah, di luas segitiga ini ada 2 rumus ya, ada 2 rumus. Yang pertama di sini kita pakai rumus luas
atau L sama dengan apa rumus luas? Setengah kali alas kali tinggi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua kita pakai rumus, ya. Pakai rumus ini jika salah satu alas dan garis tinggi, ya, pada alas diketahui. Maka rumusnya apa? Luas sama dengan setengah, ya, alas kali tinggi kali sin, ya, alfa, ya. Seperti apa dia gambarnya? Seperti ini dia. Contohnya ini, ya. Ini dia segitiganya, ya. Ini bukan sudut siku-siku, ya. Dia agak miring dia ke kanan. Maka kalau misalkan ini ketahui, inilah alasnya, ini tingginya, ya. Ini dia agak tingginya, ya. Maka ini sudutnya, sudut alfa, ya. Anggap aja ini segitiga A, B, C. Oke? Biar tidak bingung, misalkan lihat kan komparnya, ya. Perbedaannya dengan segitiga siku-siku. Nah, ini siku-siku. Perhatikan nanti bedanya, ya. Ini alasnya, ini tingginya. Oke? Kalian tahu siku-siku ini alfanya itu adalah 90 derajat kan? Kenapa kalau siku-siku dia langsung luas sama dengan setengah alas kali tinggi? Karena, ya, kamu bikin pun di sini sinus alfanya kan 90. Nah, coba cek sinus 90 itu berapa? Atau kalian udah tahu lah, ya. A kali tinggi, sinus 90 itu 1. Ya, jadi nggak perlu lagi tulis, makanya langsung setengah alas kali tinggi, ya. Jadi paham ya nak dari mana ini asalnya, kenapa langsung setengah alas kali tinggi, nggak dibuat lagi sinus alfa, karena ya alfanya 90 derajat, ya. Jadi nggak perlu lagi dituliskan. Kenapa? Karena nilainya 1. Oke, bisa ya. Maka inilah rumusnya, ya. Penting sudutnya itu diapit. Seperti ini kan di sudutnya diapit. Maka kita pakai rumus tersebut ke soal berikutnya. Oke, ini soalnya, ya. Maka nih, anggap segitiga ini adalah sebidang tanah, ya. Sebidang tanah ini, sebidang tanah. Maka yang ditanya adalah tentukan luasnya. Tentukan luas tanah tersebut. Ya, jadi diketahui panjang dari tambat ini ke sini 12, ya, 12 meter. Ini 10 meter. Sementara sudutnya yang ini di sudut-sudut tanah itu 60 derajat. Maka berapakah luas tanah tersebut gitu, ya. Maka gunakanlah rumus kita yang tadi. Luas sama dengan setengah kali A T sin alfa, sama dengan setengah kalikan aja 12 meter kali 10 meter
kali sin dari 60 derajat. Sinus 60 derajat itu setengah akar 3. Maka ini 120 ya, bagi 2 60 kali sinus 60 setengah akar 3. Maka menjadi 60 bagi 2 30, ada akar 3-nya. Ya. Meter kuadrat. Inilah luas dari tanah tersebut. Bisa ya dipahami ya. Nah, di sini ada contoh 4 ya. Contoh yang keempat. Oke, contoh yang keempat ini dia itu soalnya dalam bentuk kata-kata ya, dalam bentuk cerita, bukan gambar langsung. Pada segitiga ABC diketahui panjang BC sama dengan 16 cm, AC-nya itu 10 cm, dan luas segitiga ABC adalah 40 akar 3 cm kuadrat. Maka yang ditanya itu adalah panjang AB. Ya. Maka panjang AB. Oke. Nah, di sini coba kita gambarkan dia segitiganya biar tahu seperti apa dia. Ya. Ini kita buat segitiga ABC. AC katanya 10. Berarti BC-nya juga katanya 16, diketahui ya. Nah, luasnya ini luas sama dengan 40 akar 3 ya. Oke, berarti ini jawabannya ya. Berarti kita pakai rumus luas tadi apa? Setengah kali sisi yang diapit ya. Sisi yang mengapit isi sudut ini kan. Ini sudut yang diapit nih. Kita anggap aja alfa. Maka buatlah setengah kali 10 kali 16. 10 kali 16 kalikan dengan sinus alfa. Ya. Maka dari sini kita sederhanain dulu, ini jadi 5 ya. Maka 40 akar 3 sama dengan, ini berapa? 5 kali 16 80 ya. Oke, 80 kali sin alfa. Oke, maka sin alfa sama dengan ini per ini, 40 akar 3 per ya 80. Ini 1 ya. Ini bagi 42 berarti jadi setengah akar 3. Maka alfanya berapa, Nak? Sinus berapa? Setengah akar 3. Sinus 60 berarti buatlah di sini 60 derajat. Oke, dapat 60 derajat. Nah, yang ditanya itu apa? Panjang AB. Maka dari sini udah dapat alfanya 60, pakailah rumus kosinus ya, mencari salah satu sisi AB. Ya. AB kuadrat ya. Ini yang kedua. AB kuadrat sama dengan itu AC kuadrat tambah BC kuadrat kurang 2 kali AB kali AC kali cos 60. Ya, itu rumusnya. Di rumus aturan kosinus tadi ya, maka 10 kuadrat tambah 16 kuadrat kurang 2 kali 10 kali 16 kali kosinus 60 itu setengah. Maka dari sini kita buat 100 ya.
tambah 16 kuadrat itu berapa? 2, 5, 6. Kurang. Ya. Ini 2 ke sini habis. 10 kali 16, 160. Berarti sama dengan, nih kurangkan yuk. 100 kurang 160 itu min 60 ya. Min 60 tambah 256. Berapa itu? 194 ya. Oke, ini ada bukan 4 ya, tapi 6. Oke, dapat AB kuadrat sama dengan 196. Maka AB sama dengan akar dari 196 sama dengan berapa? 14 ya. 14 cm. Maka dapatlah dia panjang si AB adalah 14 cm ya. Bisa dipahami ya sampai sini. Jadi dari sini nak, awalnya kita pakai rumus luas segitiga baru ke aturan kosinus ya. Jadi soal itu gak polos-polos kali lah ya. Hanya pakai satu rumus enggak. Jadi ini berlanjut ke sini. Maka dari itu tadi Miss bilang belajar sampai akhir biar kalian benar-benar paham. Oke? Nah, sampai di sini pelajaran kita. Semoga kalian paham dan juga dikerjakan soal-soal yang lain. Oke, thank you.